Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Oke, bantu lagi dulu lebih dahulu ya, sobat. Bab 2409 sampai bab 2412, tubuhnya tampak sangat lemah sehingga dia tidak bisa berdiri diam, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Bersikaplah malu-malu sebelum bertarung, Xuan Yuan Qingya benar-benar kalah. Belum lagi bertarung melawan Takia Kuroki, bahkan bertarung melawan Hirai Musashi pasti akan berakhir dengan kekalahan. Apakah ini perasaan menindas dari kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan? Xuan Yuan Qingya sudah gemetar, sangat ketakutan. Itu benar, Takia Kuroki dan muridnya Hirai Musashi tiba. Sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun di sekitar Villa Ye Junlin. Tidak ada seorang pun yang diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Kekuatan magis Vajra Indestructibility telah membawa terlalu banyak pencegahan bagi semua orang. Semua orang takut, dan semua orang tahu hasilnya. Xuan Yuan Qingya pasti akan dikalahkan. Ini adalah pertarungan tanpa nilai nyata. Sama saja apakah Anda menontonnya atau tidak. Semua orang takut dengan ejekan mereka selanjutnya terhadap Daxia. Semua orang kuat di daftar Dewa Sia besar telah tersapu. Dan daftar Dewa akan segera diperbarui lagi. Seperti yang diharapkan, Takia Kuroki akan mencapai posisi kedua dalam daftar Dewa. Dia sudah menjadi orang terkuat kedua di daftar Dewa. Selanjutnya, dia diharapkan menantang orang nomor 1 di daftar Dewa. Masa depan masih sulit untuk dikatakan, tapi sekarang dia benar-benar menduduki peringkat kedua dalam daftar Dewa. Boom, bersamaan dengan suara tersebut, dua orang yang dilengkapi dengan senjata samurai Pulau Timur tiba. Xuan Yuan Qingya, putri kecil dari Tian's Mansion, yang ke-10 dalam daftar Dewa, Longgu Kuroki dari Pulau Timur datang untuk menantang. Longgu Kuroki memberikan tantangan. Ye Junlin hendak berbicara, tapi Xuan Yuan Qingya mendorongnya ke samping dengan marah. Saya menerima tantangannya, meskipun dia takut. Meskipun dia tahu dia kalah, Xuan Yuan Qingya tetap menerima tantangan itu. Di bawah pengaruh rasa takut, Xuan Yuan Qingya hanya menunjukkan setengah dari kekuatannya dalam pertempuran ini. Mudah dikalahkan oleh Takia Kuroki. Melihat Xuan Yuan Qingya terbaring di tanah sambil muntah darah, Takia Kuroki mencibir, kebal, sampah, semua sampah. Kamu masih putri kecil Tian's Mansion, kamu memiliki kekuatan magis ortodoks Daxia, sungguh sia-sia, sampah. Hirai Musashi juga tertawa dan berkata, tidak ada seorang pun di Daxia, benar-benar tidak ada seorang pun, semua orang kuat di daftar Dewa telah disapu oleh guru dan murid kita, dan tidak ada satu pun yang bisa bertarung, banyak sampah. Mulai sekarang, ketika kamu melihat seorang pejuang dari Dongdao, kamu harus memanggilnya kakek, bersujud, dan mengambil jalan memutar, jika tidak, kamu akan mengalahkannya setiap kali kamu melihatnya. Takia Kuroki juga mengangguk. Ya, aku nyatakan bahwa mulai sekarang, Daxia akan dikalahkan olehku. Diinjak-injak di bawah kakiku, semua lawan di daftar Dewa dikalahkan olehku, tentu saja. Klan Baolong dari Tian's Mansion tidak dapat mengambil tindakan. Jika mereka lakukan, mereka curang. Jika kita bersaing, kita akan lebih kuat dari mereka yang ada di daftar Dewa, ini diakui seluruh dunia. Hirai Musashi juga menambahkan, aku hanya ingin menggunakan kemampuan sihir Daxia untuk menghajar mereka hingga mereka ketakutan, kalahkan mereka hingga mereka mendengar namaku, Takia Kuroki, dan menjadi ketakutan setengah mati. Aku ingin namaku, Takia Kuroki. Blackwood telah menjadi mimpi buruk dari seluruh Daxia, sudah menjadi tabu yang mereka terlalu takut untuk menyebutkannya. Selama saya datang ke Daxia di masa depan, setiap pintu akan ditutup,
tidak akan ada seorang pun di jalan, dan anak-anak tidak akan berani menangis. Kata Takia Kuroki mendominasi. Tuan, Anda sudah melakukannya. Faktanya, Marsekal Muda Tians dan yang lainnya baru saja ada di sini. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Anda akan datang, mereka semua ketakutan setengah mati dan melarikan diri. Berita itu segera menyebar, dan Anda akan melakukannya. Jadilah Raja Tabu Daxia, Raja Iblis. Hirai Musashi membual dari samping. Xuan Yuan Qingya jatuh ke tanah dan menitikkan air mata penghinaan. Saat ini, seluruh martabatnya telah diinjak-injak dia. Akan malu melihat orang lain di kemudian hari, semakin takut melihat Takia Kuroki. Pergi, Daxia terlalu rentan, tidak ada orang yang bisa melawan. Takia Kuroki dan muridnya berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar. Saat kamu di dapur, kamu bisa datang kapanpun kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau. Suara Ye Junlin tiba-tiba terdengar. Mendengar suara tersebut, Takitani Kuroki dan Hirai Musashi tertegun sejenak. Ada orang lain, mereka tidak menyadari keberadaan Ye Junlin dari awal sampai akhir. Mereka hanya melihat Xuan Yuan Qingya, bahkan Dewa Jahat Huoyun dan Zhou Nanian, yang berada dalam pengasingan, bahkan tidak menyadarinya. Aura di tubuh mereka terlalu lemah, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Karena dia adalah orang biasa, dia seperti semut yang merayap di tanah. Saya pasti tidak akan melihat lagi. Oleh karena itu, sejak awal, Master dan murid Takia Kuroki sama sekali tidak memperlakukan Ye Junlin sebagai manusia, dan mengabaikannya seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Orang seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka diejek. Orang yang paling tidak penting adalah seperti ini. Tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk melihat Anda. Namun ketika mereka mendengar suara itu, mereka terkejut. Hah, masih ada orang di sana? Hirai Musashi bertanya ragu. Takia Kuroki juga mulai mengamati Ye Junlin. Xuan Yuan Qingya, yang terbaring di tanah, juga menatap Ye Junlin dengan heran. Sekarang dia berdiri, bukankah dia mencari kematian? Itu bisa saja aman dan sehat, sampah bodoh. Tuan, saya ingat, dia adalah Ye Junlin, di masa lalu. Dia bertempur keluar masuk Pulau Timur kita, sehingga prajurit Pulau Timur saya tidak bisa mengangkat kepala dan menderita penghinaan. Tetapi setelah era baru tiba, dia benar-benar menjadi tidak berguna. Sekarang, tampaknya berada di peringkat ke-17 dalam daftar Dewa Semu. Hirai Musashi memandang Ye Junlin dan memberitahunya identitasnya. Ye Junlin adalah musuh nomor 1 dari semua negara di Pulau Timur, dan banyak orang memiliki kenangan yang tak terlupakan tentang dia. Bahkan bisa dikatakan terukir di silsilah keluarga. Generasi mendatang harus membunuh orang ini, itu dia. Semua orang memanggilnya mantan raja, tapi daftar Dewa Semu itu seperti semut. Dia tidak punya hak untuk dibunuh olehku, Takia. Kuroki sama sekali tidak menganggap serius Ye Junlin. Hei, apa maksudmu? Hirai Musashi memandang Ye Junlin dan bertanya. Tempat ini adalah rumahku, apakah kamu datang dan pergi tanpa persetujuanku? Apakah kamu masih memukuli dan menyakiti orang-orang di rumahku dan pergi begitu saja? Ye Junlin bertanya dengan dingin. Mata Hirai Musashi berbinar. Dia bisa mendengar nada bertanya Ye Junlin. Apa yang akan kamu lakukan? Menurut aturanku, kamu harus meninggalkan sesuatu. Kata Ye Junlin, apa yang kamu tinggalkan? Takia Kuroki pun menjadi tertarik dan ingin tahu apa yang akan dilakukan semut ini. Selamatkan hidupmu, kata-kata ini keluar. Kecuali Ye Junlin, ketiga orang yang hadir semuanya tercengang. Apakah Anda ingin menyelamatkan nyawa Takitani Kuroki? Beraninya kamu? Apa yang kamu pikirkan? Xuan Yuan Qingya menjadi gila, bodoh, benar-benar bodoh.
Takia Kuroki telah menjadi begitu kuat sehingga dia menyapu daftar Dewa Gritsia dan menjadi mimpi buruk Gritsia. Ye Junlin masih ingin memprovokasi, bukankah ini akan mati? Ayahnya selalu mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya, tetapi Xuan Yuan Qingya tidak melihatnya sama sekali. Ada banyak hal bodoh, apa yang kamu lakukan sekarang sungguh bodoh. Hahaha. Menginginkan nyawa kita, diperkirakan baik Longgu Kuromu maupun Takia Kuromu tidak menyangka Ye Junlin akan mengatakan ini. Mau tidak mau akan terkejut, ya, membobol kediamanku tanpa izin, kamu akan mati, ini adalah peraturanku. Ye Junlin memikirkan alasan ini untuk waktu yang lama. Yang mana yang akan mati lebih dulu? Ye Junlin menatap langsung ke arah mereka berdua. Mencari kematian, Hirai Musashi tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Dia bahkan tidak ingin menggunakan kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan untuk membunuh orang-orang kuat di daftar Dewa Semu. Bagaimanapun, mereka hanyalah semut. Hirai Musashi mengambil identitas seorang samurai Toshima, secepat kilat dan dengan tubuh seram seperti iblis. Aku ingin membunuh Ye Junlin dengan satu pukulan. Tapi Ye Junlin memiliki senyuman di wajahnya. Saat dorongan Hirai Musashi datang, dia meninju. Retak bang, tubuh Hirai Musashi meledak di depan Takitani Kuroki dan Xuan Yuan Qingya, menyemburkan kabut darah. Tidak ada seorang pun yang tersisa, Hirai Musashi menghilang di tempat. Apa kekuatan Hirai Musashi? Setelah mencapai 30 di daftar dewa, dia dapat dengan mudah menyapu semuanya. Biarpun dia tidak menggunakan kekuatan sihir yang tidak bisa dihancurkan, dia akan tetap berada di urutan teratas daftar dewa. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Xuan Yuan Qingya dalam beberapa lusin gerakan. Tapi Ye Junlin dengan mudah terbunuh dengan satu pukulan. Sungguh mengejutkan. Tubuh Xuan Yuan Qingya gemetar saat dia melihat pemandangan tak seorang pun. Aku memikirkan nasihat ayahku yang tak ada habisnya. Ada sesuatu yang luar biasa pada Ye Junlin. Pukulan tadi sudah cukup. Pukulan ini jelas berada di urutan teratas daftar dewa. Jadi ini yang ayahku katakan, hal yang luar biasa adalah Ye Junlin memiliki kekuatan untuk berada di urutan teratas daftar dewa. Aku benar-benar salah melihatnya, ternyata Ye Junlin begitu kuat hingga dia bahkan tidak menyadarinya. Tapi, apakah itu berguna? Sekarang dia bisa menghadapi orang kuat yang sebanding dengan orang nomor 1 di daftar dewa dan komandan Dewa Tians, Takia Kuroki. Dia baru saja menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan untuk menyapu semua orang kuat di daftar dewa di Daxia. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia mungkin hanya masuk dalam 100 besar daftar dewa. Jauh sekali tertinggal dari yang satu ini. Faktanya, itu jauh lebih buruk daripada Hirai Musashi sekarang. Tapi dia tidak siap dan sangat meremehkan kekuatan Ye Junlin, dan terbunuh sebelum dia bisa menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia menggunakan kekuatan magis yang tidak bisa dihancurkan, Ye Junlin pasti akan mati. Masih sama, walaupun membuatku sedikit terkejut. Tapi Ye Junlin tetap saja mati. Ye Junlin membunuh Hirai Musashi, tapi membuat marah Takia Kuroki. Benar saja, Takitani Kuroki menjadi gila saat melihat muridnya dibunuh. Gemuruh, aura menakutkan di tubuhnya keluar, menelan gunung dan sungai, menyapu seluruh dunia. Oke, kamu berani membunuh muridku, kamu harus membunuh muridku dalam serangan diam-diam. Dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Bunuh saja dia dalam serangan diam-diam. Orang Daxia benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Teriak Takia Kuroki dengan marah. Ye Junlin tidak bisa berkata-kata dan mencibir. Bisakah kalian orang Dongdao menghormatimu? Serangan diam-diam,
bukankah kita baru saja bertarung secara terbuka dan terbuka, hanya karena dia tidak menggunakan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Aku melancarkan serangan diam-diam menyerang, benarkah? Aneh sekali, aku harus mengikuti peraturanmu dalam segala hal. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan menunggu dia memukulku sampai mati. Ye Junlin benar-benar marah. Inilah yang terjadi di negara ini. Setiap kali ada kontes seni bela diri atau pertarungan hidup dan mati, berbagai aturan harus ditetapkan agar menyenangkan. Apa yang baru saja dia lakukan dianggap sebagai serangan diam-diam. Ras tercela, Ye Junlin mencibir. Murid Takia Kuroki baru saja meninggal dan kini diejek oleh Ye Junlin. Dia benar-benar akan meledak, kamu pasti akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan Vajra tingkat ke-7 yang tidak bisa dihancurkan. Teriak Takia Kuroki, kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan memiliki total 9 level. Lantai 9 adalah yang tertinggi, namun pada dasarnya yang sudah mencapai level ke-7 adalah Phoenix Feathers dan Water Caltrops, dan hampir tidak ada yang bisa mengakses level ke-8 dan ke-9. Takia Kuroki telah melakukan kontak dengan level ke-7 dalam waktu singkat, yang sangat jarang terjadi. Namun, dia tidak ahli dalam mengendalikan level ke-7. Diperkirakan hanya bisa digunakan sekali dalam 10 hari. Anda bahkan mungkin melukai diri sendiri. Selama periode waktu ini, dia menyapu daftar dewa sia besar, dan yang paling sering dia gunakan sebenarnya adalah kekuatan Vajra tingkat ke-5 yang tidak bisa dihancurkan. Pada dasarnya semuanya bisa disapu. Hanya ketika menghadapi Marsekal Tians dan Biksu Naga Vajra dia menggunakan level ke-6. Tak satu pun dari orang-orang kuat dalam daftar dewa ini yang dapat memaksanya untuk menggunakan tingkat ke-7. Oleh karena itu, dia menang dengan mudah. Itulah sebabnya dia membuat Marsekal Tians dan yang lainnya sangat ketakutan. Semua orang sangat ketakutan, tapi sekarang ketika Takia Kuroki menghadapi Ye Junlin, karena marah, dia benar-benar menggunakan sihir Vajra Indestructible tingkat ke-7 secara langsung. Dia ingin Ye Junlin mati sepenuhnya sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Tidak ada peluang sama sekali. Lantai 7, desis. Xuan Yuan Qingya menarik napas berat, matanya dipenuhi kepanikan yang tak terkendali. Di lantai 6, dia memukuli kakaknya hingga menjadi autis. Seberapa kuatkah level ke-7 itu? Tak terbayangkan. Banyak orang yang mengatakannya, setelah Takitani Kuroki menggunakan kekuatan Vajra tingkat ke-7 yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti bisa menantang orang nomor 1 di daftar dewa dan Panglima Tians. Dan ada setengah peluang untuk menang. Saya juga melihat betapa marahnya Takia Kuroki. Ye Junlin benar-benar punya cara untuk membuat orang lain kesal. Xuan Yuan Qingya sudah membayangkan adegan kematian tragis Ye Junlin. Boom! Saat sihir Vajra Indestructible tingkat ke-7 Takia Kuroki ditampilkan, keheningan yang mematikan segera melanda penonton. Bahkan langit berubah warna, awan gelap menyelimuti kota, dan siang tiba-tiba berubah menjadi malam. Dengan pasir dan bebatuan beterbangan di sekelilingnya dan angin kencang menyapu, seluruh kota Jiangbei sepertinya berada dalam bencana. Di tengah badai besar, sedangkan untuk Takia Kuroki, bajunya langsung hancur. Tubuhnya bertambah besar dan tebal karena udara yang tipis, dan otot-ototnya tajam dan bersudut. Sebelumnya, Takia Kuroki jelas memiliki tinggi sekitar 1,5 meter, yang sesuai dengan standar tinggi badan orang Toshima. Saat ini ia tiba-tiba tumbuh menjadi pria kuat dengan tinggi 1,92 meter. Yang terpenting seluruh tubuhnya berubah menjadi emas. Seluruh orang itu seolah-olah terbuat dari logam. Semuanya terbuat dari emas, tapi itu ribuan kali lebih keras dari emas.
Tubuhnya menunjukkan 7 lubang dengan warna dan kedalaman berbeda. Kekuatan Vajra tingkat ke-7 yang tidak bisa dihancurkan. Dentang, dentang, dia bergerak dengan santai, dan tubuhnya mengeluarkan suara benturan logam yang keras. Boom, boom, dan retakan terus muncul di bawah kaki, lalu menyebar dan pecah. Saat ini, Xuan Yuan Qingya merasakan aura menakutkan dari Longgu Kuroki yang mirip dengan Tian Shen Shui. Itu berarti kehancuran, kuat, sangat kuat. Ini adalah level yang lebih tinggi dibandingkan saat dia berurusan dengan kakaknya dan Biksu Naga Vajra. Saat ini, Takya Kuroki benar-benar membunuh Buddha saat bertemu Buddha, dan membunuh Tuhan saat bertemu Tuhan. Sapu semuanya, tak terhentikan. Kamu sangat beruntung menjadi orang pertama yang mati di bawah kekuatan Vajra tingkat ke-7 yang tidak bisa dihancurkan. Takya Kuroki menunjukkan senyuman garang, melihat Ye Junlin seperti melihat kerangka. Aku akan mati, Xuan Yuan Qingya bahkan tidak berani melihatnya. Saat ini, sihir Vajra yang tidak dapat dihancurkan milik Takya Kuroki dikenal sebagai perisai yang paling tidak dapat dihancurkan di dunia. Bahkan pedang surgawi dan pedang duniawi pun tidak berdaya. Di saat yang sama, serangan sihir Vajra yang tidak bisa dihancurkan juga tak tertandingi di dunia. Memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan kekuatan penetrasi yang paling menakutkan. Tidak peduli apa yang ada di depan Anda dapat menghancurkannya. Bunuh, Takya Kuroki melancarkan serangan, memukul Ye Junlin dengan pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kecepatan kilat. Dentang, terdengar teriakan keras, tapi detik berikutnya, Takya Kuroki dan Xuan Yuan Qingya tercengang. Hal-hal tidak seperti yang mereka bayangkan. Ye Junlin tidak meledak di tempat, tidak berubah menjadi kabut darah, tidak hancur menjadi daging dan tulang. Dan bahkan tidak ada satupun retakan di tubuhnya. Sebaliknya, tidak ada yang salah dengan dirinya. Ekspresinya tidak berubah, dan ada senyuman di bibirnya. Seolah-olah pukulan yang menghancurkan segalanya ini tidak berpengaruh padanya. Ini memainkan peran menggaruk gatal. Takya Kuroki tercengang. Tidak percaya pada kejahatan, dia meninju Ye Junlin. Dentang, 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 menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Dia melancarkan pukulan kuat yang sekuat matahari. Dia memukul Ye Junlin dengan keras. Takitani Kuroki merasa seperti dia terkena tubuh yang tidak bisa dihancurkan, seolah-olah Ye Junlin juga tidak bisa dihancurkan. Itu tidak bisa ditembus sama sekali. Setelah ratusan pukulan, Ye Junlin tidak menunjukkan perubahan. Takya Kuroki sedikit cemas. Saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berkata, "Giliranku," bersambung.